Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Janatin Alia. Di sini saya akan menjelaskan sistem gerak pada manusia pada pembelajaran IPA kelas 8 semester 1. Kita mulai. Sistem gerak pada manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rangka atau tulang. Yang kedua otot atau yang biasa kita dengar sebagai daging. Yang ketiga yaitu sendi atau penghubung antar tulang. Nah, kita belajar pertama tentang rangka ya. Rangka yang kita biasa dengar dengan tulang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberi bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Yaitu ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita sedang berjalan, kita nggak mungkin bisa tegak kalau tidak ada rangka. Yang kedua, melindungi organ penting. Contohnya yaitu kepala. Kepala atau tengkorak itu melindungi bagian penting, yaitu apa? Betul, otak. Sedangkan pada bagian tulang rusuk atau tulang dada itu melindungi organ penting, yaitu paru-paru dan jantung. Betul. Kemudian sebagai alat gerak pasif, jadi dia bukan alat gerak aktif, jadi pasif yang bisa digerakkan oleh otot. Yang keempat yaitu melekatnya otot. Yang kelima, membentuk sel darah. Jadi sel darah itu dibentuk oleh tulang. Nah, kalian tahu jumlah tulang manusia? Jumlah tulang manusia ada 206 tulang, sedangkan tulang bayi ada 300 tulang. Loh, kenapa ya kok lebih banyak tulang bayi daripada tulang manusia dewasa? Nah, ini sebabnya. Karena ketika kita bayi, tulang itu terdiri dari beberapa tulang rawan, sehingga kemudian terjadilah proses pembentukan tulang yang disebut dengan osifikasi. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang proses osifikasi atau pembentukan tulang. Jadi saya sudah bilang dari awal tadi bahwa tulang itu awalnya ketika kita bayi, semua tulang itu terbuat atau terbentuk dari tulang rawan. Semuanya tulang rawan. Ini warna biru merupakan tulang rawan. Tulang rawan lambat laun mengeras menjadi tulang sejati. Nah, yang warnanya ini menjadi tulang sejati. Kemudian lama kelamaan di bagian tengah akan terbentuk sumsum. Nah, inilah sebagai pembentuk sel darah. Jadi sel darah terbentuk di dalam sumsum tulang. Sedangkan tulang rawan akan menjadi di bagian luar, keras. Kemudian semakin lama akan menjadi seperti ini. Tulang rawannya di bagian luar, sedangkan yang di dalam adalah tulang keras, dan yang di tengah-tengah sini adalah sumsum tempat pembentukan sel darah. Kita lanjut ke beberapa bagian tulang atau tulang dibagi menurut bentuknya. Tulang dibagi menurut bentuknya. Yang pertama tulang pipa. Jadi tulang pipa itu bentuknya seperti pipa panjang, tengahnya itu ada rongganya. Contohnya terdapat pada tulang paha, tulang lengan, dan tulang kering. Ini contohnya. Nah, ini termasuk tulang lengan. Nah, seperti ini. Kemudian tulang pipi, bentuknya pipi seperti plat, yaitu tulang tengkorak, tulang dada, dan tulang belikat. Tulang dada seperti ini, itu pipi. Kemudian tulang pendek itu berarti tulangnya pendek-pendek, contohnya di pergelangan tangan dan di jari. Kemudian tulang tak beraturan, yaitu tulang belakang dan tulang wajah. Kita lanjut, kita ke pembagian tulang menurut jenisnya. Jadi jenis tulang itu ada 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu tulang yang tidak keras atau masih lunak, contohnya ada di hidung, telinga, ujung-ujung tulang keras, dan di tulang dada. Sedangkan tulang keras atau skeleton itu sudah membentuk keras sekali. Contohnya di gambar itu ada tulang rusuk. Tulang rusuk itu yang warna biru. Ini adalah tulang rawan. Sedangkan yang kuning ini sudah termasuk tulang keras. Begitu. Kita lanjut ke bagian-bagian tulang atau bagian-bagian rangka. Saya mulai dari yang bagian atas, yaitu bagian tengkorak. Nah, di dalam tengkorak itu dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi tidak langsung satu bagian, tidak, tapi terdiri dari beberapa bagian. Kepala bagian depan atau tengkorak bagian depan itu namanya tulang dahi.
Kemudian yang bagian tengah ini namanya tulang ubun-ubun. Jadi ketika bayi, kenapa kita tidak boleh memegang kepala bayi? Karena di ubun-ubun atau di kepala bayi itu masih lunak. Nah, di sini tempatnya otak. Nah, kemudian tulang tengkorak yang bagian belakang. Dan yang ini di bagian telinga, ini adalah tulang pelipis. Dan bagian atas, ini bagian tulang baji. Nah, kita ke wajah. Di bawah ini, bagian dagu, ini adalah tulang rahang bawah. Sedangkan yang atas, ini adalah tulang rahang atas. Di tengah-tengahnya adalah tulang lidah. Kemudian yang ini adalah tulang hidung. Ini kemudian ada tulang air mata. Dan ini tulang pipi. Tulang pipi ada di pipi kita. Kita lanjut ke bawahnya. Nah, di bawah bagian tengkorak itu ada namanya tulang atlas. Tulang atlas ini yang menghubungkan antara tulang belakang dengan tulang tengkorak. Kemudian ke bawah lagi ada 7 ruas tulang leher. Kemudian ke bawah lagi ini adalah 12 ruas tulang punggung. Ke bawah lagi ada 5 ruas tulang pinggang. Nah, yang bagian bawah ini adalah tulang kelangkang dan tulang ekor. Kalau diperbesar seperti ini, tulang kelangkang dan tulang ekor. Nah, ini di bawah tulang ekor ini terdapat beberapa atau banyak sekali sel saraf, sehingga kita tidak boleh terjadi suatu cedera di tulang ekor ini. Kemudian kita lanjut ke bagian depan. Ada tulang rusuk dan tulang dada. Nah, tulang dada dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah kepala tulang dada yang bagian atas. Kemudian bagian tengah, ini badan tulang dada. Yang bagian bawah yang tajam ini adalah tajuk pedang. Nah, yang bawah ini yang tajam seperti ini namanya tajuk pedang. Sedangkan tulang rusuk juga dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang atas ini namanya tulang rusuk sejati. Bagian yang bawah, yang 3 bagian ini namanya tulang rusuk palsu. Sedangkan yang bagian belakang yang nggak nyambung dengan tulang depan itu namanya tulang rusuk melayang. Jadi dia hanya ada di tulang, nyambung ke tulang belakang tapi tidak menyambung di tulang dada, itu namanya tulang rusuk melayang gitu. Kemudian kita lanjut ke, nah ini bagian panggul. Yang besar ini adalah tulang usus atau yang biasa kita sebut dengan tulang panggul. Kemudian di bagian pantat atau bokong ini adalah tulang duduk. Sedangkan bagian depan tempatnya kemaluan ini adalah tulang kemaluan. Nah, yang belakang ini tadi tulang kelangkang dan tulang ekor. Betul. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke sistem rangka bagian gerak anggota gerak bagian atas. Ada atas, ada bawah. Yang atas ada tulang lengan, yang tadi saya bilang tulang pipa. Kemudian ini adalah siku. Kemudian ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Nah, ini yang bagian bawah, yang tadi di sini ada tulang panggul, nyambung ke tulang selangka atau yang biasa kita sebut dengan tulang paha. Kemudian ada tempurung lutut. Terus kemudian ada betis. Tulang betis itu yang belakang, yang kecil, sedangkan tulang kering yang depan, yang agak besar. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Oke, sekarang kita lanjut ke sistem otot. Otot tadi di depan saya sudah menjelaskan bahwa otot itu adalah daging. Sistem otot, nah ini fungsinya yang pertama melakukan menggerakkan tubuh, karena otot merupakan alat gerak aktif. Jadi rangka tidak akan bisa gerak kalau tidak ada otot. Kemudian membantu dalam peredaran darah manusia, pernapasan, proses pencernaan, dan mengatur postur tubuh. Oke, selanjutnya kita membahas tentang sistem otot. Sistem otot dibagi menjadi 3, otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik adalah otot yang melekat di bagian alat gerak, contohnya di kaki, di tangan, dan gerakannya itu sadar. Jadi kalau kita lagi menggerakkan suatu tubuh, yang menggerakkan itu adalah otot lurik. Ingat, lurik. Kemudian otot polos. Otot polos itu adalah otot yang terdapat di organ. Jadi di lambung. Nah, ini digambar ada di lambung, di usus 12 jari, kecuali di jantung ya. Jadi otot polos ini adalah otot yang berada di organ tubuh, semua organ tubuh kecuali jantung, dan gerakannya tidak sadar. Jadi kalau lambung kita bergerak, usus kita bergerak, kita tidak akan sadar tentang gerakan itu. Kemudian otot jantung.
otot jantung itu otot yang hanya ada di jantung. Nah, gerakannya otonom. Otonom itu artinya dia bergerak sendiri tanpa kita sadari dan tidak bisa berhenti. Jadi dia bergerak terus-menerus. Dan jika terjadi berhenti bergerak, maka kita tidak bisa berdetak jantungnya, maka bisa mati gitu. Kita lanjut ke otot melakukan pergerakan yaitu gerak kontraksi dan relaksasi. Kontraksi adalah memendeknya otot ketika kita sedang bergerak. Contoh, ketika kita menekukkan tangan seperti gambar seperti ini. Nah, terjadi dua pergerakan yaitu kontraksi dan relaksasi. Yang melaksanakan atau yang mengalami kontraksi yaitu otot bisep, otot yang depan. Nah, ini memendek, sedangkan otot yang belakang mengalami relaksasi atau pemanjangan. Sedangkan ketika kita meluruskan tangan, kebalikannya, otot bisepnya relaksasi atau memanjang, sedangkan otot tricepnya memendek, seperti ini. Nah, itu yang dilakukan otot. Kita lanjut ke sendi. Kita sudah belajar tentang tulang, kita belajar tentang otot, sekarang kita belajar tentang sendi. Sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan antara dua tulang. Jadi tulang itu nggak mungkin dia bisa menyatu kalau tidak ada sendinya. Nah, di bagian sendi pun ada beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama ligamen. Ligamen jaringan berbentuk pita yang terbuat dari serat tanah liat yang menghubungkan tulang untuk terhubung dengan sendi dan mencegah pergerakan sendi dan tulang selama gerakan nih. Ini ligamen. Kemudian ada kapsul sendi. Kapsul sendi itu yang paling luar. Nah, ini kapsul. Nah, ini kapsul sendi. Kemudian tulang rawan. Tulang rawan ini yang paling luar sebelah sini. Ini tulang rawan. Nah, ini sudah dijelaskan. Ini tulang rawan. Kemudian ada membran sinovial yang menjaga cairan sinovial di tempatnya. Nah, ini membran sinovial yang warna merah ini yang ada di pinggir-pinggir ini. Nah, membran ini menjaga cairan sinovial itu tetap ada. Cairan sinovial itu bertindak sebagai peredam kejut dan pelumas untuk memungkinkan sambungan bergerak bebas ke arah yang benar. Jadi kalau misalnya di motor ada oli, ada minyak pelumas, minyak rem, dan di tubuh kita itu ada namanya cairan sinovial. Jadi kalau cairannya berkurang, maka sendi kita berasa kaku-kaku seperti itu. Nah, sendi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, sendi mati. Sendi mati ini adalah sendi yang tidak bisa bergerak sama sekali. Sendi tadi sudah dibahas, yaitu fungsinya menyatukan atau menggabungkan antara dua tulang. Nah, yang disambung oleh sendi mati itu adalah tulang tengkorak. Jadi tulangnya tengkorak itu menempel, dihubungkan oleh sendi, jadi tidak bisa bergerak tengkorak. Sedangkan sendi kaku ini adalah sendi yang bisa bergerak tapi sedikit pergerakannya. Contohnya pada tulang dada. Jadi tulang dada dan tulang rusuk itu bisa bergerak, namun pergerakannya sedikit, hanya ketika bernafas saja, seperti itu. Kemudian sendi gerak. Sendi gerak ini adalah sendi yang bisa bergerak ke mana saja. Ya, di sini saya menjelaskan tentang macam-macam sendi gerak. Yang pertama yaitu sendi peluru. Nah, sendi ini bergerak ke segala arah, contohnya adalah bahu dan pangkal paha. Kemudian sendi yang kedua yaitu sendi engsel, dia bergerak di satu arah, yaitu siku dan lutut. Sedangkan yang ketiga yaitu sendi pelana, dia bergerak ke dua arah, yaitu pada ibu jari. Yang keempat sendi putar, dia bergerak ke berputar kanan kiri. Nah, itu seperti gambar, itu contohnya di leher dan tulang antara hasta dan pengumpil. Nah, kita sudah bahas 3 sistem gerak. Sekarang kita bahas yang penyakit pada sistem gerak. Nah, ini ada fraktur. Fraktur itu artinya patah tulang, seperti pada gambar. Yang kedua, rakitis. Rakitis itu radang pada tulang. Nah, di situ ada gambar kakinya berbentuk O. Jadi kakinya itu kadang berbentuk O, kadang berbentuk X. Jadi tergantung penyakitnya. Yang ketiga, osteoporosis, yaitu pengeroposan pada tulang. Biasanya ini dialami oleh orang yang sudah sepuh atau sudah lanjut usia. Skoliosis adalah tulang yang
miring ke kanan atau ke kiri, kalau kifosis ke belakang, sedangkan kalau lordosis ke depan. Kemudian ada lagi yaitu hipertrofi. Hipertrofi itu artinya penambahan volume pada otot. Jadi ototnya harusnya ukurannya segitu, jadi lebih besar daripada ukuran sebelumnya, gitu. Dan atrofi kebalikannya, yaitu pengurangan pada otot. Seharusnya ototnya seperti itu, jadi lebih kecil. Jadi kakinya mengecil, bukan karena dia ada yang mengalami ini, dia tidak bisa berjalan bukan karena kakinya atau tulangnya bermasalah, tapi karena ototnya yang mengecil sehingga tidak bisa menggerakkan tulangnya. Kemudian kaku leher, ini biasanya dialami oleh orang yang melakukan aktivitas terlalu banyak dan mengangkat beban terlalu besar. Kemudian tetanus, ini adalah radang pada otot. Jadi ototnya mengalami infeksi atau mengalami bakteri. Contohnya ini keinjak oleh paku, kemudian di situ terjadi infeksi terhadap bakteri sehingga ototnya menjadi kaku dan radang dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu rheumatoid arthritis, yaitu kelainan pada sendi. Jadi seharusnya sendinya seperti yang digambar, ini ada sendi normal, jari normal, yang ini sendinya tidak normal. Jadi sendinya bentuknya seperti ini, miring, sehingga tulangnya atau penampakan di luarnya seperti ini. Lanjut yaitu osteoartritis, kondisi di mana sendi terasa nyeri akibat inflamasi ringan. Inflamasi itu artinya seperti trauma, pernah kecetit atau sebagainya, dan timbul karena gesekan ujung-ujung tulang penyusun sendi. Jadi di sini terjadi nyeri reumatik atau nyeri sendi. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia yang dibagi menjadi 3, yaitu tulang, otot, dan sendi. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana kelainan penyakit pada sistem gerak pada manusia. Jika ada pertanyaan, maka silakan kalian tanyakan pada kolom komentar. Oke, jika ada salah kata saya dalam penyampaikan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.